Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisa kerja dan desain kerja. Pendahuluan. Organisasi secara formal mengelompokkan kegiatan yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia menjadi unit dasar yang disebut sebagai pekerja. Setiap pekerjaan harus jelas dan berbeda dengan pekerjaan lain untuk meminimalkan kesalahpahaman dan konflik di antara karyawan dan untuk memungkinkan karyawan mengenali apa yang diharapkan dari mereka. Pekerjaan terdiri dari tugas dan tanggung jawab tertentu yang dilakukan oleh hanya satu karyawan. Misalnya, di rumah sakit terdapat 40 perawat yang terdaftar, yang mengisi 40 posisi. Tetapi, semuanya hanya melakukan satu pekerjaan, yaitu sebagai seorang perawat yang terdaftar. Satu, proses analisis pekerjaan. Tujuan dari analisis pekerjaan adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Studi telah menemukan hubungan yang positif antara kualitas proses dengan analisis pekerjaan dan meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Pada proses analisis pekerjaan, di sini dimulai dari adanya sumber data yang terdiri dari 3 hal, yaitu analisis pekerjaan, karyawan, dan supervisor. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh metode pengumpulan data. Di sini ada 8 hal, yaitu bisa pengamatan, bisa wawancara, pajak pertanyaan, kinerja pekerjaan, dan seterusnya. Nah, dari sumber data dan metode pengumpulan data ini nantinya akan diproses menjadi data pekerjaan yang terdiri dari 1 sampai 10 hal tersebut. Nah, dari data pekerjaan itu nantinya bisa ke 3 tempat, seperti uraian tugas isi yang terdiri dari 4 hal, kemudian fungsi sumber daya manusia yang terdiri dari 8 fungsi, kemudian spesifikasi pekerjaan yang terdiri atas 4 spesifikasi pekerjaan. Nah, dari spesifikasi pekerjaan ini, dia pun bisa langsung naik ke atas, ke fungsi SDM, juga sama dengan yang di atasnya. Jadi, semua ini saling berkaitan satu sama yang lain. Dan jelas, dia juga harus saling berurutan. Dari sumber data, kemudian metode pengumpulan data, dan dianalisis menjadi data pekerjaan, dan dari data pekerjaan ini bisa ke uraian tugas fungsi, fungsi sumber data manusia, kemudian spesifikasi pekerjaan. Langkah-langkah analisis pekerjaan itu ada 6 langkah. Yang pertama, tentukan tujuan analisis pekerjaan. Yang kedua, identifikasi pekerjaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, jelaskan prosesnya kepada karyawan dan tentukan tingkat keterlibatan mereka. Yang keempat, kumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, atur informasi analisis pekerjaan ke dalam bentuk yang akan berguna untuk manajer dan karyawan. Yang keenam, tinjau dan perbaharui informasi analisis pekerjaan sesering mungkin. Dua, sumber data dan metode pengumpulan data. Terdiri dari 5 hal. Yang pertama dari supervisor dan karyawan. Ini bisa mendapatkan informasi mengenai pekerjaan yang dihasilkan melalui proses. Metode yang paling populer dari pengumpulan data adalah mengamati tugas dan perilaku pemegang jabatan. Kemudian mewawancarai individu atau kelompok dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur dan daftar periksa dalam melakukan pekerjaan. Kemudian bisa juga melalui peninjauan buku harian kerja karyawan, bertanya pada pakar pekerjaan melalui metode konferensi teknis, atau dengan menggunakan model kompetensi dan menggunakan metode analisis pekerjaan elektronik atau berbasis web. Ini merupakan model dari ONET. Dari ONET ini semuanya saling berkaitan.
bisa kita lihat bahwa dimulai dari pekerjaan karakteristik yang terdiri dari kemampuan, pekerjaan minat, nilai kerja, dan gaya kerja. Nah, dari pekerjaan karakteristik ini akan masuk ke persyaratan pekerjaan, seperti ada keterampilan, kemudian pengetahuan, dan pendidikan. Karena ini merupakan syarat-syarat pengalaman yang terdiri dari ada pengalaman dan pelatihan, keterampilan, persyaratan masuk, dan perizinan. Kemudian, lanjut lagi masuk ke bagian khusus pekerjaan informasi. Dia ada tugas, alat, dan teknologi. Dan kemudian lanjut ke arah pasar tenaga kerja, dan lanjut lagi ke persyaratan pekerjaan. Nah, sebenarnya ONET ini saling berkaitan satu sama lain. Dia tidak bisa ada satu bagian yang hilang. Jika ada yang hilang, maka rantai ONET yang dicontohkan yang berada di Amerika ini tidak bisa dijalankan. Untuk tipe pekerja di pelayanan kesehatan ini, kita lihat itu tipenya itu terdiri dari 6 tim ya. Yang pertama ada tim lintas fungsional, kedua ada tim proyek, yang ketiga ada tim mandiri atau pekerja otonom kelompok, yang keempat tim satuan tugas, kemudian ada peningkatan proses tim atau karyawan kelompok keterlibatan, kemudian yang terakhir itu ada tim virtual. Di mana semua ini termasuk dalam desain dari kelompok kerja itu sendiri. Untuk deskripsi pekerjaannya, contoh, untuk tim lintas fungsional, berfungsi untuk kelompok yang dikelola oleh campuran spesialis seperti perawat, dokter, dan manajer, dan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, keanggotaan aktif tim ini ditugaskan bukan secara sukarela, dan seterusnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, analisis pekerjaan itu adalah pengumpulan informasi yang relevan dengan persiapan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Beberapa kombinasi metode analisis pekerjaan yang tersedia yaitu observasi, wawancara, kuesioner, kinerja, buku harian, kompetensi teknis, model kompetensi, dan metode elektronik atau berbasis web. Harus digunakan karena semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Eksekutif kesehatan harus mengikuti langkah-langkah ini ketika melakukan pekerjaan analisis. Yang pertama, untuk menentukan tujuan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pekerjaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, untuk menjelaskan proses kepada karyawan. Yang keempat, untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, untuk mengatur informasi menjadi deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dan yang keenam, sebagai ulasan dan sering digunakan untuk memperbaharui dokumen. Diperlukan pendekatan baru untuk desain pekerjaan. Sebagai organisasi layanan kesehatan, harus berusaha untuk mengatasi efek spesialisasi yang berlebihan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1, dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.